Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya mewakili Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menghadiri rapat paripurna DPRD Lampung Tengah dalam rangka pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Senin 19 Agustus 2024. Pelantikan ke-50 anggota DPRD Lampung Tengah terpilih hasil pemilu 2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono yang dihadiri PJ Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Insinyur Jainal Abidin. Kemudian Sekdakap Lampung Tengah Dr. Dasku Sumaryadi, staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD, unsur Perkopinda dan dinas terkait. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Insinyur Jainal Abidin MD. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2019-2024, yang kami hormati calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, inspektur, kepala OPD, sekretaris DPRD, kepala lembaga teknis daerah, kepala bagian dan camat se-Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati para kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD se-Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah se-Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati para ketua partai politik, organ kemasyarakatan se-Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua IKA, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita se-Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Persatuan dan Santes Lampung Tengah, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa anggota DPRD sebelum mengambil jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pelantikan anggota DPRD Lampung Tengah ini dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji 50 anggota DPRD Lampung Tengah masa bakti 2024-2029 tersebut berlangsung dengan hikmat dengan diawali pembacaan surat keputusan Gubernur Lampung.
Gubernur Lampung nomor G497-B.01-HK-2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Lampung membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2019-2024. Kesatu, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2019-2024 dan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029 mengucapkan sumpah janji ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Agustus 2024. PJ Gubernur Lampung Samsudin cap dan ditandatangani. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/498-B.01-HK-2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Lampung membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Kesatu, meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029 yang nama dan asal partai politiknya tercantum dalam lampiran surat keputusan gubernur ini dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Agustus 2024, PJ Gubernur Lampung Samsudin cap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Lampung nomor G/498-B.01-HK-2024 tanggal 14 Agustus 2024. Daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah. 1. Ahmad Arli Pratama Thomas SE, Partai Golongan Karya. 2. Iwayan Dama AMD, PDI Perjuangan. 3. I Gusti Putu Yugo Arta Pratama ST, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Cecep Jamani SSI, Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Haji Indrajaya, Partai Demokrat. 6. Dr. Anda Yurita, Partai Golongan Karya. 7. Pande Putu Agustin, Partai Nasional Demokrat. 8. Wahyu Takwa Iswanada SE, Partai Amanat Nasional. 9. Sukarman, Partai Keadilan Sejahtera. 10. Febriantoni SEMM, Partai Golongan Karya. 11. Juliana, Partai Golongan Karya. 12. Riki Hendra Saputra SH, Partai Kebangkitan Bangsa. 13. Kasih, Partai Gerakan Indonesia Raya. 14. IKD Asia Nafiri, PDI Perjuangan.
15. Husnul Huda Partai Golongan Karya. 16. Baroji Partai Demokrat. 17. Agus Triyono SE Partai Keadilan Sejahtera. 18. Oktavia Aspriani SAP Partai Golongan Karya. 19. Hajah Mary Adriani Partai Kebangkitan Bangsa. 20. Dedi Desa Putra ST Partai Gerakan Indonesia Raya. 21. Edi Yonisa SH Partai Golongan Karya. 22. Sainul Abidin Partai Gerakan Indonesia Raya. 23. Haji Ujang Mahmud SPDI Partai Kebangkitan Bangsa. 24. Kade Joko Supriyatin SAP MM PDI Perjuangan. 25. Erna Rusmawati SPD Partai Keadilan Sejahtera. 26. Fian Febriano SH Partai Nasional Demokrat. 27. Umar Partai Golongan Karya. 28. Tony Sastrajaya SHMH Partai Demokrat. 29. Nuriyah Esos. 30 dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 30. M. Iqbal Wahid Triyono SH Partai Amanat Nasional. 31. Muslim Ansori SHI MH Partai Kebangkitan Bangsa. 32. Purheri Sumardianto Partai Kebangkitan Bangsa. 33. Dr. Anda Nikomang Dresti Sudiarti Partai Golongan Karya. 34. Hanafi PDI Perjuangan. 35. M. Ilyas Hayani Muda SH MSI MM Partai Gerakan Indonesia Raya. 36. Najamuddin Partai Demokrat. 37. Hadi Purwanto Partai Keadilan Sejahtera. 38. Binti Lutfiah SPD Partai Kebangkitan Bangsa. 39. Hanafiah Partai Nasional Demokrat. 40. M. Isa Ansori Esos Partai Golongan Karya. 41. Luken Velario Partai Golongan Karya. 42. Haji Firdaus Ali Esos Partai Gerakan Indonesia Raya. 43. Wayan Eka Mahendra PDI Perjuangan. 44. Prasetyo Partai Kebangkitan Bangsa. 45. Saifuddin Partai Golongan Karya. 46. Jauhari Suping SE Partai Keadilan Sejahtera. 47. Rijani Andi Wijaya AMD Partai Nasional Demokrat. 48. Rila Setiarini AMD Partai Amanat Nasional. 49. Julius Heri Susanto SE Partai Golongan Karya. 50. Victorius Beni Wibisono Partai Gerakan Indonesia Raya. Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung nomor G dari milik 47 dari milik B 01 dari milik HK dari milik dari nomor G dari milik 8 dari milik B 01 dari milik HK dari milik 2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang peresmian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum memangku jabatan hari ini, saya atau menghadiri berikut ini akan memandu sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya apakah saudara-saudara bersedia dalam bersumpah? Menurut agama apa? Hindu. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apapun yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya bertanggung jawaban akan saudara berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya.
Pengucapan sumpah janji. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Puji, semoga yang ke-24 keberkatan terhadap kami. Kepada wahyawan silakan kembali ke panggung. Usai dilakukan pengambilan sumpah dan janji ke-50 anggota DPD Lampung Tengah,
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pengumuman pimpinan DPRD Lampung Tengah sementara. Dari hasil pengumuman tersebut, yang memimpin DPRD Lampung Tengah yaitu dari fraksi Partai Golkar, Febrian Tony, sedangkan wakil pimpinan DPRD sementara dijabat oleh Ilyas Hayani Muda dari Partai Gerindra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1078 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1572 Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024. 4. Surat Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Nomor B/128/DPD PG /2 Romawi /LT/8 Romawi /2014 tanggal 15 Agustus 2024 perihal usulan nama pimpinan DPRD sementara. 5. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor LA/08-B/DPC/Gerindra/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal penyampaian usulan calon wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2024-2029. Maka dengan ini diumumkan bahwa 1. Saudara Febrian Tony SEMM dari Partai Golongan Karya sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lampung masa jabatan 2024 dengan jabatan ketua sementara. 2. Saudara M. Ilyas Hayani Muda SHMSIMM dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029 dengan jabatan wakil ketua sementara. Demikian pengumuman ini disampaikan dan untuk diketahui. Gunung Sugi, 19 Agustus 2024 atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris DPRD Dr. Andes Iksan MSI. Izin kelas siap 1, 2, 3.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan pengucapan sumpah dan janji anggota DPD Lampung Tengah periode 2024-2029 pada hari ini. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, Ardhito memberikan ucapan selamat atas pelantikannya kepada Bapak dan Ibu 50 anggota DPD Lampung Tengah terpilih hasil pemilu 2024. Amanah ini, ditambahkan Ardhito, merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus diemban dengan penuh integritas, profesionalisme, serta semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Ardhito Wijaya menjelaskan bahwa pelantikan hari ini dilaksanakan dalam melaksanakan amanat undang-undang bahwa masa jabatan anggota DPD Lampung Tengah selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji dan berakhir pada saat anggota DPD Lampung Tengah yang baru mengucapkan sumpah dan janjinya. Ketua tim penggerak kegiatan ketua dan perwakilan persatuan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan parpol, ormas, LSM dan media, pimpinan dunia usaha, dunia industri, serta para tamu undangan, insan pers yang sangat saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2025. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada masa jabatan tahun 2024-2025. Jakarta, 18 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati PJ Bupati, yang terhormat Wali Kota PJ Wali Kota, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah lingkup Kabupaten Kota, yang terhormat para dewan pengurus partai politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat pada anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi bekerja sama dengan segenap komponen bangsa
guna untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, damai, dan lancar. Hadirin yang saya hormati, pada pasal 18 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu kita cermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD yang dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik, hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi konstitusional. Di samping itu, perlu kami ingatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang sangat saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah dalam kurun perda. 2. Fungsi penyusunan anggaran. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis ilmuwan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, tetap memperdomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadi pelayanan publik, menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat di daerahnya. Kemudian fungsi anggaran, seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi anggaran dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pribadi serta golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran serta alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk kepada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni 1. Hak interpelasi, 2. Hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai
dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat serta rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas, kolaborasi serta kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam memecah persoalan daerah di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu yang tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dan daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah tahun 2024, saya berharap bahwa ibu para anggota dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan, masa persiapan tahapan, sehingga pelaksanaan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana, prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi. Anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi saja, melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota DPRD harus memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan handal berkaitan dengan substansi dan tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku dan attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi, kualitas melalui kegiatan-kegiatan orientasi, bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, penganggaran secara efektif, efisien, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja pada anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan begitu amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai penghujung tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, lindungan, pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Dalam Negeri Muhammad itu karena dia ditata. Kawan-kawan semua anggota DPRD yang berbagai jasa yang hormati, saya mewakili pemerintah daerah, mewakili Bapak Bupati Lampung mengucapkan selamat bekerja sebaik-baiknya. Ingat kita Kabupaten Lampung adalah kabupaten terluas se-Provinsi Lampung. Majunya Kabupaten Lampung itu adalah majunya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung maju atau tidaknya tergantung dari kita di Kabupaten Lampung. Saya berharap semua yang jalan ini pada saat sebelumnya pasti sudah sering ketemu dengan audiensnya, dengan masyarakatnya, menjanjikan bahwa akan bekerja sebaik-baiknya pada saat jenengan semua dipercaya ada di bawah ini. Inilah saatnya kalian semua untuk membuktikan bahwa kawan-kawan anggota DPRD periode 2024-2029 adalah orang-orang terbaik dan masyarakat tidak salah pilih mempercayai kami kepada jenengan semua. Selamat bekerja kepada anggota DPRD sebelumnya, Bapak Sumarsono dan kawan-kawan di sini juga ada Mas Dodi, ada yang DPR Provinsi. Terima kasih. Kawan-kawan anggota DPRD 2024-2029 masih ada 24 orang yang lama. 24 orang yang lama berarti kita ada 26, ada 50 yang kemarin. Saya kasih tahu ada 50 yang tahun 2024-2029. 2019-2024 anggota dewannya adalah orang-orang yang luar biasa, dan kalian 2024-2029 harus mampu membuktikan bahwa kalian memiliki kelompok luar biasa di tahun 2009-2024. Selamat bekerja kawan-kawan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV, Hana Hayurinisa mengabarkan. Nyempil aja loh. Lagi brother.